Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Markus 5. Perikop yang kedua, kita akan membaca ayat 34 sampai 36. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Markus 5 ayat 34 sampai 36 berkata, "Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.' Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, 'Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?' Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, 'Jangan takut, percaya saja.'" Puji nama Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah tiada duanya. Tiada duanya yang berarti hanya Yesus sajalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita yang sanggup mengatasi langit dan bumi. Dan juga Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pertolongan. Ia sanggup, Ia mampu untuk dan Ia mau untuk memberikannya bagi setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan, tentunya menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kitab Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri. Nama lain Markus adalah Yohanes Markus. Juga Markus ini adalah kemenakan dari Barnabas dan anak rohani dari Petrus. Dalam catatan Markus 5 ini, kita dapat menemukan ada beberapa tokoh, yaitu ada Yesus, ada murid-muridnya, ada kepala rumah ibadat yaitu Yairus, keluarganya dan anaknya. Ada juga orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan juga ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Lalu kemudian ada dua peristiwa dalam satu perikop ini yang dapat kita lihat. Yang pertama ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ia sudah pergi kepada tabib-tabib, kepada dokter-dokter, sehingga ia telah menghabiskan apa yang ada padanya, bukannya sembuh tetapi malah memburuk kondisinya. Lalu kemudian anak seorang kepala rumah ibadat yaitu Yairus, yang dimana anak itu sudah sakit kemudian mati. Tetapi ada Tuhan Yesus yang datang membangkitkannya kembali. Kita akan melihat, nah, dari dua peristiwa ini banyak hal yang dapat kita pelajari ya. Karena mengandung banyak teladan yang juga dapat kita pelajari untuk kita aplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan melihat dan mempelajari dan merenungkan peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau kita membaca seluruh isi perikop ini, maka kita akan melihat di mana Yesus menerima permintaan orang yang datang kepadanya dengan sikap sujud, yang dengan sikap menyembah, yang berarti sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Permohonan Yairus kepada Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya yang sekarat supaya anak itu bisa pulih kembali. Lalu Tuhan Yesus menerima permintaan itu untuk datang kepada rumahnya. Singkat cerita mereka pergi dan di dalam perjalanan ada seorang perempuan yang sedang sakit 12 tahun pendarahan. Ketika perempuan itu datang kepada Yesus, dia menjamah jubah Yesus. Lalu ia menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu. Lalu kemudian mereka lanjut perjalanan sampai di rumah Yairus. Lalu ada seorang anggota keluarga Yairus yang datang kepadanya dan berkata kepada Yairus, "Anakmu sudah mati." Ya, ketika mendengar perkataan tersebut, Yairus pasti
putus harapan, sakit hati ketika mendengar anaknya sudah mati. Ia telah jauh-jauh pergi kepada Yesus, datang kepada Yesus. Akan tetapi ketika sampai anaknya sudah mati, dia di situasi tersebut pasti Yairus putus harapan. Bisa saja Yairus berkata, Yesus tidak usah datang ke rumah saya. Tetapi Yesus menghiraukan perkataan keluarganya yang mengatakan anakmu sudah mati. Sehingga Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ya, singkat cerita mereka masuk, mereka melihat, dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada anak itu untuk bangun. Lalu anak itu kembali bangkit. Dia yang awalnya sudah meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ia berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dengan percaya saja, Yairus mendapatkan mujizat, anaknya bisa bangkit kembali. Nah, itulah sebagian yang dapat kita observasi. Kita masuk ke dalam interpretasi yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama adalah sikap hati. Seorang kepala rumah ibadat yang datang sendiri kepada Yesus dan dikatakan bahwa ia menyembah sujud di hadapan kaki Yesus. Yairus memiliki kerendahan hati untuk melakukan itu semua. Begitu juga dengan perempuan yang telah sakit 12 tahun pendarahan. Ia dengan kerendahan hati mengatakan, sayalah yang menjamah jubahmu ya Yesus. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang baik. Tentunya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, maka kita akan sulit untuk dibentuk oleh Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kita sulit menerima apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena kita akan berpikir bahwa terserah saja, apa yang kita pandang baik itulah yang akan kita lakukan. Padahal semua yang kita pandang baik belum tentu baik untuk kehidupan kita. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tahu mana yang baik bagi kita. Tapi saya percaya bahwa kita semua mempunyai kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hatilah maka kita akan bersyukur ketika dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk seperti apapun, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena semuanya Tuhan Yesus pandang baik dan semuanya itu yang terbaik tentunya bagi setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, hanya Yesus. Sebagaimana perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan disembuhkan oleh Yesus, begitu juga dengan anaknya Yairus yang awalnya dikatakan sakit kemudian mati. Kita dapat melihat ada Yesus yang datang menyembuhkannya dari kematian. Dikatakan perempuan yang sudah 12 tahun itu sudah pergi ke tabib, tetapi tidak ada hasil, malah semakin memburuk. Tetapi ketika ia menjamah jubah Yesus, ia mendapatkan kesembuhan. Hanya Yesus yang dapat memberikan kesembuhan kepada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Hanya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara yang mampu dan yang mau menolong setiap kehidupan kita. Ketika kita dalam kondisi sakit, Tuhan Yesus sanggup dan mau memberikan kita kesembuhan. Ketika kita dalam kelemahan, Tuhan Yesus sanggup dan mau memberikan kita kekuatan dan sebagainya. Tuhan Yesus sanggup dan mau untuk memberikan jawaban dari setiap persoalan-persoalan kita yang ada. Hanya Yesus dan hanya Yesus sajalah yang menjadi tempat jawaban dari setiap masalah, pergumulan, dan doa kita semua. Oleh sebab itu, datanglah hanya kepada Yesus, karena dialah satu-satunya jawaban dari setiap apa yang kita hadapi. Tiada duanya, hanya Yesus satu-satunya tempat jawaban bagi kita semua. Dan menjadi aplikasi bagi setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu memiliki sikap rendah hati. Orang yang rendah hati, maka ia akan banyak menerima hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Dan juga sikap rendah hati ini adalah salah satu karakter Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Belajar dari Tuhan
salah satu karakter Yesus adalah rendah hati, dan kiranya kita memakai si kerendahan hati ini dalam setiap kehidupan kita. Kita rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita rendah hati juga kepada sesama kita. Dan aplikasi yang kedua, datang kepada Yesus. Dalam situasi apapun itu yang membuat kita tidak mampu, yang membuat kita lemah, datanglah kepada Yesus. Karena hanya pada Yesus sajalah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita lemah, Tuhan Yesus sanggup memberikan kita kekuatan. Ketika kita tidak tahu berjalan di mana, Tuhan Yesus sanggup membukakan jalan bagi kita semua. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya ketika kita letih lesu, ketika kita berbeban berat. Dia akan memberikan kita kelegaan. Dan menjadi aplikasi yang ketiga adalah jangan takut, percaya saja. Dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan atau apapun itu, jangan takut, percaya saja kepada Yesus. Dengan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan melihat perbuatannya yang mengheran-herankan kita. Sampai kita tidak dapat berkata-kata apa lagi selain kita hanya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 36 berkata, "Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, 'Jangan takut, percaya saja.'" Ini bukan hanya berlaku kepada Yairus saja, melainkan juga kepada kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan takut, percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan sanggup dan mau menolong setiap kehidupan kita semua. Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, tiada duanya, yang hanya Dialah satu-satunya tempat bagi kita semua untuk kita dapat apa yang sebenarnya kita perlukan. Ketika kita dalam masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya tempat di mana kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, bahkan kelegaan. Puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada kita semua yang dengan setia mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Saya percaya ini tidak menjadi sia-sia, melainkan dapat menjadi bekal bagi setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami belajar Tuhan untuk kami memiliki sikap rendah hati ketika kami datang kepadamu ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi, kami mau belajar untuk datang kepada Yesus yang hanya padamulah saja satu-satunya jawaban dari setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak menyembunyikan keadilan dalam hati. Kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang keluarga GPDI El Shaddai Magelang bicarakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada, dalam setiap pekerjaan, usaha, aktivitas-aktivitas mereka, Engkau kiranya menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.